What's up, Dude? Dude. Kita sekarang ada di kasur. Kamis telusur. Dalam penelusuran kita kali ini, kita akan membahas mengenai urban legend. Urban legend merupakan suatu mitos atau legenda kontemporer yang seringkali dipercaya secara luas sebagai kebenaran. Urban legend sendiri selalu berkaitan dengan misteri, humor, ketakutan, atau bahkan kisah moral. Urban legend sendiri tidak selalu mengenai kebohongan, namun seperti kisah yang disebarkan dari mulut ke mulut. Ya oke, yang pertama Munohwa. Ini merupakan urban legend dari India. Munohwa diartikan sebagai makhluk penggaruk wajah. Hantu ini digambarkan sebagai sosok serangga yang sangat besar dan suka mencakar wajah para korbannya. Tercakar-cakar. Lalu pada awal tahun 2000-an, makhluk ini meneror masyarakat di kota Kanpur, India. Entah Kanpur atau Kapur, saya tidak tahu. Namun konon, makhluk ini akan mengeluarkan cahaya hijau sebelum akhirnya mencakar korbannya dan kemudian menghilang. Lenyap. Sebelum mencakar korbannya, Munohwa akan menyengat terlebih dahulu korbannya itu dengan aliran listrik dari tubuhnya terlebih dahulu. Oh, dude. Munohwa ini kayak apa ya? Eudora lah. Kalau di Mobile Legends ya, Eudora. Dia bisa memancarkan aliran listrik lalu menyengat ke korbannya. Atau mungkin dia kayak Eudora setengah belut listrik. Jadi, begitulah. Menyengat dengan aliran listrik gitu. Oke, dude. Yang kedua ada Pilang Kluang. Urban legend yang satu ini berasal dari Thailand. Nah, dikatakan di sini adalah Pilang Kluang ini bisa berubah atau menyamar menjadi manusia, di mana ia sering menyamar menjadi manusia ketika ada traveler dari luar Thailand yang singgah di pantai selatan Thailand. Pantai selatan. Kenapa selalu di pantai selatan? Di Indonesia juga pantai selatan. Ada Nyi Roro Kidul. Nah, kalau di Thailand sendiri itu ada Pilang Kluang. Dikatakan bahwa hantu ini akan menyamar jadi manusia dan ikut bergabung atau berbaur dengan traveler tersebut, lalu akan terlihat seperti sangat normal, ikut berbagi cerita bersama mereka traveler tersebut, sampai pada akhirnya ia akan menunjukkan sosok aslinya dengan cara meminta traveler tersebut untuk menggaruk punggungnya. Nah, pada saat si traveler tersebut menggaruk punggungnya, di punggungnya tersebut terdapat luka atau lubang yang menganga, di mana lubang tersebut bersimbah darah, bernanah, dan juga memancarkan bau yang tidak sedap. Nah, di situ baru traveler tersebut akan menyadari bahwa yang mereka temukan atau yang mereka temui atau yang mereka ajak ngobrol dan cerita itu merupakan seorang hantu. Ya guys, dude. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang berasal dari Jepang. Memang banyak sih urban legend dari Jepang, karena Jepang sendiri terkenal dengan per-urban legend duniawiannya. Yaitu ada Tomino's Hell. Dimana Tomino's Hell sendiri adalah sebuah karya prosa yang ditulis oleh seniman Jepang. Namun dalam kata-kata atau dalam larik-larik puisinya tersebut mengandung unsur yang sangat menyeramkan, sehingga diyakini oleh masyarakat Jepang sana puisi ini merupakan puisi atau karya sastra yang terkutuk. Dimana dalam bait-bait atau larik-larik puisi tersebut menceritakan tentang jeritan-jeritan si Tomino's Hell ini, penderitaannya gitu, dimana ia sangat menderita ya. Di sini dikatakan, nanti kalian bisa lihat sendirilah puisinya karena saya tidak mau
membacakannya karena saya takut ya. Sebenarnya saya takut, namun ya begitulah. Selanjutnya ada Red Room Curse, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah kutukan ruangan merah. Urban legend ini berasal dari Jepang dan cukup terkenal juga, di mana urban legend ini ditemukan di dunia maya. Jadi si urban legend ini adalah ketika kita berseluncur di dunia maya, dia akan apa ya istilahnya, menampilkan bukan wajahnya sih, menampilkan pesan-pesan yang muncul ketika kita berseluncur di dunia maya. Jadi ketika kita berseluncur di dunia maya, nanti akan ada pesan, di mana pesan tersebut adalah pesan yang sangat mengerikan, dan pesan itu tidak bisa kita tutup, akan terus muncul terus menerus sampai kamu mati dengan mengerikan. Jadi pernah ada nih cerita, katanya seorang bocah laki-laki yang sangat kecanduan dengan internet. Nah, si anak laki-laki ini mendengar kutukan tersebut atau Red Room Curse tersebut dari seorang temannya. Jadi dia ingin eksperimental gitu bocahnya. Dia akan bereksperimen dengan berselancar di dunia maya terus menerus sampai dia menemukan pesan tersebut. Lalu sesampainya di rumah, anak ini menyalakan komputer dan mencari tahu apakah kutukan tersebut memang ada atau tidak. Lalu setelah berjam-jam dia ibaratnya browsing atau berselancar di dunia maya, di sosial media lah istilahnya, seketika itu juga muncul pesan yang berpesan, apakah kamu suka ruangan merah? Lalu si anak tersebut merasa terkejut dan ingin mematikan layar komputer atau menghilangkan pesan tersebut. Tapi seberapa keras usaha dia mencoba, tetap pesan itu ada dan komputer itu tidak mati. Hingga akhirnya sampai ketika terdengar suara anak kecil menanyakan apakah kamu suka ruangan merah, dan disertai daftar nama dengan nama yang merah kayak darah mungkin ya. Nama-nama tersebut tersusun kayak darah, dan di dalam daftar nama tersebut terdapat nama temannya yang menceritakan kisah tersebut. Jadi temannya ini udah mati atau gimana? Sebelumnya dia menceritakan ke si anak yang penasaran tersebut. Lalu si anak tersebut berselancar di dunia maya, lalu mendapatkan pesan tersebut. Lalu di pesan tersebut berbunyi, apakah kamu suka ruangan merah, dan ada daftar nama dengan tulisan merah kayak darah begitu. Dan di daftar nama tersebut ada temannya yang menceritakan kisah tadi. Apakah temannya itu sudah mati? I don't know about that, but beberapa hari kemudian si bocah laki-laki tersebut ditemukan mati bunuh diri dan mewarnai ruangannya dengan darahnya sendiri. Dude. Jadi apa ya? Jadi si bocah ini kena mentalnya kayaknya. Jadi apa ya? Parno lah istilahnya, jadi ketakutan yang mendalam gitu. Sampai-sampai ia bunuh diri dan mewarnai ruangannya dengan darahnya. Wait, mewarnai ruangannya dengan darahnya sendiri. Dia sudah mati tapi bisa mewarnai darahnya, mewarnai ruangannya dengan darahnya sendiri. Apakah itu ulah something? Ya begitulah urban legend Red Room Curse. Lagi dude, dari negara Jepang. Urban legend satu ini adalah Kuchisake Onna. Ia merupakan seorang wanita yang selalu memakai masker medis dan berkeliaran di malam hari untuk menghampiri siapa saja yang ia temukan. Nah, saat ia menemukan orang-orang tersebut, lalu ia akan bertanya, apa aku cantik? Jika anak-anak atau orang-orang yang dia temui menjawab tidak, maka ia akan langsung membunuhnya dengan gunting yang ia bawa-bawa kemana-mana. Ia juga memakai gunting ternyata. Nah, jika si orang yang dihampirinya tersebut mengatakan iya, maka ia akan membuka maskernya, lalu memperlihatkan mulutnya yang robek
merobeknya sampai ke telinga, dan akan bertanya lagi apakah masih sama cantik, sama seperti sebelumnya. Ia akan membunuh orang tersebut jika mengatakan tidak. Namun jika mengatakan iya, maka ia akan menghampiri orang tersebut lebih dekat, lalu merobek mulut mereka sampai terlihat sama seperti dirinya. Konon kabarnya wanita tersebut merupakan seorang istri tentara, kayaknya ia tentara, dimana ia berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saat si suami ini pulang, dia ketahuan sedang begitulah istilahnya, ya tahu sendirilah. Lalu si suaminya marah, murka istilahnya, lalu mengambil gunting dan merobek mulutnya dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Jadi begini, set, dirobek, dude. Jadi begitulah kisah dari Kuchisake Onna. Entah ia masih hidup atau sudah meninggal ya. Jadi yang menghampiri itu entah hantunya atau emang dia masih hidup atau jadi psikopat lah istilahnya, saya tidak tahu. Tapi begitulah cerita Kuchisake Onna. Itulah Kamis Telusur kali ini. Mohon maaf bila ada data yang kurang akurat. Nantikan di kasur berikutnya.